Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Masih terus melanjutkan bahasan-bahasan tentang tafsir Quran Qadim. Kami tetap konsisten, yaitu dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Beragama itu harus kafah, harus lengkap, lahir dan batin, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Demikian halnya dalam menafsirkan Al-Quran, kami juga mencoba untuk memberikan pemahaman dalam perspektif yang berbeda. Tafsir-tafsir Al-Quran yang beredar di sekitar kita yang lebih banyak kepada perspektif lahiriahnya. Oleh karena itu, semoga ini menjadikan hasanah pemahaman tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri sungguhnya nur, dia adalah cahaya, dia partikel gelombang, dan aslinya adalah berada di Lauh Mahfuz yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali oleh hamba yang disucikan ruhaniahnya. Baiklah para pemirsa, kita mencoba untuk menggali surat Al-Baqarah, yaitu ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim itu katanya hanya Allah yang tahu. Kitab dalam kurung Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi setelah kami mencoba menelusuri tafsir-tafsir atas ayat tersebut, hampir semuanya itu sama, yaitu kitab di situ dimaknai sebagai Al-Quran. Baiklah, kita coba elaborasi ayat 1 dan 2 Al-Baqarah dalam perspektif kodimnya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa kami adalah penganut Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, sebuah tarekat arwahi, sehingga kami fokus pembahasannya dalam perspektif ruhaniah. Alif Lam Mim. Kalau sekiranya ayat itu hanya Allah yang tahu, untuk apa hal tersebut diturunkan? Dalam perspektif kodimnya, Alif Lam Mim itu menggambarkan sebuah konstruksi sistem wasilah, yaitu sistem kebersambungan di alam rohani antara rohani manusia yang ada di alam dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ruh di alam Maha Qadim. Itulah Alif Lam Mim. Alif adalah representasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Lam adalah representasi dari cahaya dari malaikat yang ada di alam Qadim, dan Mim adalah penerimanya, yaitu Nabi Muhammad SAW di alam dunia. Dan masih banyak juga beberapa ayat yang terkonstruksi dalam perspektif tersebut, yang dimensional, yang gradual, dari yang maha ruhani kemudian ke alam ruhani atau alam qadim kemudian ke dunia. Mungkin nanti akan kita bahas dalam perspektif lainnya. Kali ini kami akan fokus kepada membahas tentang kitab, bahwa di ayat kedua Al-Baqarah itu tidak disebutkan secara spesifik sebagai Al-Quran, tetapi Allah menyebutnya sebagai kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi.
Bagaimana memaknai dalam perspektif qadim? Bahwa Allah itu mempunyai sifat, salah satunya adalah maha berkalam. Produk dari maha berkalam itu adalah kalamullah. Tetapi kalamullah yang ada di alam maha qadim itu tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Jadi di sana tidak ada huruf, tidak ada kata, tidak ada suara, karena di sana alam maha qadim. Jadi tidak dapat diketahui. Karena itu sebuah petunjuk, kalamullah adalah sebuah petunjuk, maka diturunkanlah ke alam qadim, yaitu yang biasa dikenal dengan lauh mahfuz. Al-Quran di situ bentuknya adalah cahaya, atau bahasa fisikanya adalah partikel gelombang. Dan di alam itu belum ada nama, belum ada identitas. Makanya banyak sekali Al-Quran, pewahyuan menyebutnya sebagai Alkitab. Jadi tidak spesifik disebutkan Al-Quran. Kemudian di alam realitas dunia ini mewujud menjadi nama-nama kitab, nama-nama surat, ayat, dan seterusnya. Tetapi di kodimnya, di lauh mahfuz itu semuanya tidak bernama. Hanya ketika kalamullah sudah berada di alam qadim, itu sudah bisa dibaca. Sebagaimana Al-Waqi'ah 7, 8, dan 79, bahwa Al-Quran itu ada di lauh mahfuz. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan ruhaniahnya. Pemirsa yang berbahagia, agar pemahaman kita lebih presisi, ada baiknya kami sampaikan Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Saya ulangi lagi ya. Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi di sini jelas juga Allah menyebutkan kitab tanpa menyebut merek, dan kitab-kitab sebelumnya. Demikianlah agar mudah dipahami bagaimana tafsir Quran dalam perspektif qadimnya, saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa kalamullah itu baru bisa dibaca ketika ia sudah berada di alam qadim, yaitu di lauh mahfuz. Dan di lauh mahfuz itu tidak ada merek, tidak ada nama. Di sana masih generik, di sana masih umum, yaitu berupa kalamullah yang bentuknya cahaya atau partikel gelombang. Oleh karena itu, di alam qadim tersebut, maka semua kalamullah adalah sama. Menjadi berbeda ketika ia diturunkan di alam dunia ini. Ketika 3.500 tahun yang lalu kalamullah di alam qadim tersebut diwahyukan atau didownload oleh Nabi Musa, maka mewujud di alam dunia ini menjadi kitab Taurat. Kemudian 2000 tahun yang lalu ketika Nabi Isa diwahyukan atau mendownload kalam tersebut, maka mewujud di alam dunia ini menjadi kitab Injil. Demikian halnya 1400 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad SAW diwahyukan atau mendownload kalam qadim tersebut di lauh mahfuz, mewujud di alam dunia ini menjadi Al-Quran. Nama-namanya berbeda, bacaan-bacaannya berbeda, itu ketika ada di alam
zahiriyah, ada di alam realitas di dunia ini. Karena dunia ini dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Namun pada prinsipnya itu adalah kodim yang sama. Karena makna kodim adalah ia berlaku sejak awal hingga akhir, karena ia tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, seluruh kalamullah di alam kodim itu adalah sama, menjadi berbeda ketika dia turun di alam dunia ini. Dan di beberapa ayat selalu menyebutkan bahwa kitab yang kemudian membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, sebagaimana Rasul yang kemudian pun membenarkan Rasul-Rasul yang terdahulu. Jadi bukan sifatnya menyempurnakan, tetapi ini terkait dengan kompatibilitas. Taurat kompatibel di era 3.500 tahun yang lalu, Injil kompatibel di era 2000 tahun yang lalu. Demikian juga Al-Quran tentu kompatibel di umat akhir zaman. Demikian, semoga ini menambah wawasan kita bersama. Saya akhiri, illahi anta maksudi, wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.